Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan hingga subuh hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan serta hidayah, dan yang terutama yang terbesar yaitu nikmat Islam dan iman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini seyogyanya akan mengisi tausiah atas nama subuh kita, yaitu Ustadz Rahmat Hidayat pada Sabtu pekan kedua setiap bulannya. Namun qadarullah beliau tidak dapat hadir pada pagi hari ini, dan untuk itu telah kami mintakan juga pagi ini untuk menggantikan Ustadz Rahmat Hidayat, yaitu Bapak Ustadz Maltano. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan berakhir nanti sama-sama pula kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini telah kami terima infak dari Ibu Hajah Sofiawati toko Antara sebesar Rp200.000 untuk Masjid Nurul Huda. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jaza, dan tentunya kami masih menunggu bantuan-bantuan Bapak Ibu sekalian selanjutnya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, segera kami minta kepada Bapak Ustadz Maltano untuk mengisi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'wa bida'watihi wa man tamassaka bisunnati wa man jahada fi sabili ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid Al-Jihad Muhammadiyah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya, rasa syukur yang sedalam-dalamnya, rasa syukur kita kepada Allah yang seluas-luasnya. Di subuh pagi hari ini alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita semuanya masih diizinkannya bisa hadir di subuh pagi ini, sholat subuh dengan berjamaah, kemudian menunggu waktu agak siang kita duduk itikaf sejenak di masjid ini untuk mendengarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan Rasulullah SAW yang itu berguna, ya, mengingatkan kita untuk mempertajam, ya, stabilitas maknawiyah kita, kekuatan ruh kita, ya.
Dan memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-55, Allah mengingatkan, wa zakir inna zikratan fa'ul mu'minin. Berikanlah, wa zakir, peringatan, ya, tausiah, nasihat itu karena inna zikratan fa'ul mu'minin, ya, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah subuh rahimakumullah, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan pada kedua kita, pemimpin umat, tambatan hati orang-orang beriman, ya, qaidil mujahidin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya merindukan, ya, mendambakan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majelis ada seorang jamaah bertanya kepada seorang syekh. Syekh ini seorang tabi'in yang bernama Al-Qaqa bin Ausi. Dia ditanya oleh jamaahnya, wahai tuan guru, ya, wahai tuan guru, cobalah engkau sebutkan satu kalimat, ya, dengan kalimat itu sehingga membuat aku betul-betul merindukan, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Tadi imam tadi kan membaca surat Al-Fajr, ya kan? Panggil kan tentang hamba-hamba Allah yang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu ya. Jadi jamaah ini bertanya, cobalah tuan guru menyebutkan satu kalimat yang dengan kalimat itu membuat kami ini rindu untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu kan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mendengar pertanyaan itu, Syekh Al-Qaqa bin Ausi ini kemudian beliau menundukkan kepalanya, ya, dan beliau menangis, Bu. Menangis dia. Ya. Lama kemudian barulah kemudian beliau mengangkat kepalanya dan kemudian menjawab, ya. Kata Syekh Al-Qaqa bin Ausi ini, di surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadirin jamaah subuh rahimakumullah, mengapa? Karena memang, ya, walaupun kita mengetahui di surga itu ada tingkatan, ya, ada surga Firdaus, ya, ada surga Jannatun Naim, ada surga Adan, banyak, ya. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, kalaulah masuk surga itu kan, ya, semuanya adalah kenikmatan. Semua yang kita minta dikabulkan. Ibu-ibu nanti masuk surga minta berjumpa Rasulullah, dikabulkan enggak, Bu? Dikabulkan. Semua permintaan dikabulkan. Karena memang kata Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, di surga itu wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Jadi kehidupan yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dan tidak ada lagi namanya kesusahan. Jadi jamaah yang berbahagia, ini satu kerinduan kita, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dunia ini kita, ya, karena Rasulullah telah wafat atau telah meninggal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi kajian kita pada subuh pagi ini, ya, karena menggantikan guru kita, jadi yang ingin kami sampaikan pada pagi ini yaitu bagaimana kita bisa untuk menjaga konsistensi, ya, artinya keistiqomahan kita dalam
beribadah, gitu ya. Tahu bisa kita yaitu tentang keutamaan tentang istiqomah, ya. Keutamaan istiqomah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat yang sering kita dengar, Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, istiqomalah kamu terhadap segala yang diperintahkan Allah, dan wa man taba ma'aka wa la tadghaw, dan taubatlah kepada Allah, wala tadghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah subuh rahimakumullah, ada pertanyaan, mengapa kita itu berat, ya katakanlah agak susah untuk istiqomah, ya. Nah, ini jamaah subuh rahimakumullah, ternyata ada beberapa faktor yang membuat kita itu berat untuk istiqomah, ya. Yang pertama yaitu karena faktor fisik, atau kelelahan, ya. Dan ini memang telah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, ya, ayat 28, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan menciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Memang kalau kita dalam kondisi fisik yang lemah, yang sakit, yang berat, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu yang berat untuk bisa istiqomah, gitu ya. Jadi ya, artinya jangan sampai ya membuat kelelahan fisik, harus terjaga kesehatan itu. Jangan sampai kemudian kita sampai kelelahan yang membuat kita susah untuk istiqomah, gitu ya. Jadi jaga dengan ya, tentunya istirahat, tidak melampaui batas. Apa saja tentu yang harus tidak membuat fisik kita menjadi kelelahan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua kata ya para ulama yang membuat kita tidak istiqomah itu adalah merasa cukup pahala. Merasa cukup pahala, ya. Jadi dia sudah kalau sudah taraf seperti ini, ya, merasa sudah cukup. Nah, jadi dia atau hitung-hitungan kalkulasi yang dia lakukan itu, ya, dia tidak akan menyantingkan kepada orang-orang yang sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Padahal dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima amal orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu tidak pernah merasa puas dia, ya, terus berupaya bagaimana bisa ya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah pada posisi merasa cukup, ya kan, apalagi ya merasa cukup dan kemudian tidak perlu lagi ya mendengarkan ataupun nasihat-nasihat. Nah, ini yang berbahagia, inilah yang kata para ulama menyebabkan orang tidak bisa istiqomah. Yang berikutnya, jadi yang tidak menjadi berat kita untuk istiqomah itu, alasan yang ketiga adalah kondisi yang berada pada posisi yang nyaman, Bu. Nah, nyaman, jadi membuat
kalau bahasa sekarang ini comfort zone, zona yang nyaman. Jadi dia ya tidak tertantang ya karena sudah posisi yang nyaman. Nah, era yang dalam kondisi serba nyaman. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la auladukum wala auladukum wala amalukum an zikrillah. Janganlah kamu wahai orang-orang beriman jadikan harta-hartamu dan anak-anakmu ya, itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ternyata jamaah yang berbahagia, harta, anak dan jenisnya itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu bisa menjadikan manusia itu ya, lalai dari ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat kita tidak istiqomah dalam ketaatan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai ya, dengan kesibukan-kesibukan itu membuat kita lupa ya, dengan kewajiban-kewajiban kita untuk ya, menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Munafiqun ayat 9 ini memberikan ya, peringatan, warning kepada kita ya, agar jangan sampai kita terlena ya, terlena. Ada puisi yang ditulis oleh Buya Hamka namanya Terlena, judulnya Terlena. Nah, ya. Jadi kalau orang sudah terlena, nah ini ya, terlena. Di pagi hari di puisi itu kata Buya Hamka, pagi ya dia sudah berniat, sudah memprogram planning ingin ya melakukan ketaatan, datang ke masjid, sholat subuh, membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya. Tapi karena terlena, lalai, kemudian waktu pun terus berjalan, rencana-rencana itu ya melewat begitu saja. Jadi tidak ada kusung-kusungan untuk melaksanakannya. Hari berganti hari, kemudian ya sebatas hanya angan-angan saja. Nah ini kata Buya Hamka dalam puisi itu, ini orang yang terlena. Waktu terus berjalan, tiba-tiba sudah umur terus bertambah. Nah, kita sekarang ini sudah 2022. Ya. Sehingga tiba-tiba sudah ya, umur sudah kepala 4, kepala 5 ya. Nah, ini orang yang terlena ini. Dia tidak ya dalam program hidupnya ya, tidak kemudian dieksekusinya dengan sebaik-baiknya. Ini orang yang terlena. Nah, jadi kami berbahagia, salah satu pentingnya kita diingatkan melalui Al-Quran, melalui hadis ini agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang terlena itu, ya. Mengapa Bapak Ibu berbahagia? Kalau sudah terlena, lalai, ujung-ujungnya adalah penyesalan, ya kan? Penyesalan. Yang penyesalan itu ya, kalau kita menyesal masih diberikan nikmat hidup ini, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, alhamdulillah, artinya masih ada kesempatan ya. Tetapi kalau kemudian kesempatan itu sudah hilang ya, seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin kan, dalam satu hadis Imam Muslim Rasulullah menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Jadi Allah itu menerima taubat sebelum ajal sampai di tenggorokan. Nah, ini menjadi renungan kita ya, di subuh pagi ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlena. Ya. Ibu-ibu berbahagia, itu panjang itu puisinya Buya Hamka. Silakan dilihat, nanti dilihat ini banyak sekali dan itu penuh petuah-petuah beliau ya. Nasihat-nasihat yang sangat baik menjadi renungan kita ya. Ketik aja itu terlena Buya Hamka itu
beliau menulis ya, tentang bagaimana kondisi orang-orang yang terlena karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa tetap istiqomah? Mana Bu Del? Kata para ulama, Bapak Ibu yang berbahagia, nih Pak John, agar kita bisa istiqomah, Bu, satu, merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian sangat banyak, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan di ujung ayat surah Al-Kahfi itu Allah ingatkan, kalau semua ranting-ranting pohon di hutan di dunia ini menjadi pena, kemudian lautan menjadi tinta, dituliskan nikmat Allah, itu niscaya keringlah, ditambah lagi, itu tidak akan sanggup menuliskan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi agar kita istiqomah, yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita renungi betapa ya sangat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita. Ini yang jelas pagi ini, nikmat umur, nikmat sehat, yang itu tidak bisa dinilai dengan materi, ya. Kan sering kita sampaikan kan, nikmatani maghbudun katsirun minan nas, hadis Al-Bukhari, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ya. Datuk-datuk kita, nenek-nenek kita yang sudah duluan dipanggil Allah sekarang di alam barzah, ya, di alam kubur itu, bahkan sudah ada yang ratusan ribuan tahun, Bu, ya kan? Ya, mereka karena sudah beda alam barzah. Apa yang menemani mereka? Ya amal ibadahnya itulah. Kalau selama hidupnya di dunia orang-orang yang soleh, maka amal-amal soleh itulah yang akan menjadi temannya nanti di alam barzah, apalagi nanti setelah yaumil ba'ats, alam kebangkitan. Ini yang pertama. Jadi mari kita renungi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, demikian sangat banyak. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, yang membuat kita bisa istiqomah itu kita menyadari bahwa usia kita, ya, dan amal kita ini sangat terbatas, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ajal mereka, maka tidak akan mampu mereka mengakhirkan sedikit pun dan juga tidak bisa memajukannya. Wa iza ja'alka la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jadi kita menyadari, ya, kesadaran kita bahwa umur kita terbatas, ya, kemampuan kita terbatas, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan umur. Seorang ulama pergerakan Mesir, ya, yang ditembak mati oleh, saya lupa itu ya, waktu di Mesir, beliau menyebutkan dalam satu buku beliau menulis, ya, ulama harokat Islam, kata beliau, al-wajibatu aksaru minal awqat. Jadi kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan itu lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Jadi apa maknanya? Ternyata jadi waktu kita ini, kehidupan kita ini sangat sedikit dibanding dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Al-wajibatu aksaru minal awqat. Jadi kalau itu kita maknai, artinya tidak ada waktu untuk berleha-leha, untuk, ya bahasanya rebahan, kata orang sekarang, anak milenial, ya, menyia-nyiakan waktu, kan? Dan kita sampaikan dulu di sini, Rasulullah SAW telah mengingatkan, salah satu kata Rasulullah SAW, ciri kualitas keislaman kita itu, Bapak Ibu berbahagia, kalau kita ingin melihat indikasi keislaman itu berkualitas atau tidak, kata Rasulullah SAW dari Muslim itu, min husnil islami mar'i tarkuhuma la yakni. Jadi dia meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang tidak bernilai, tidak bermanfaat. Nah, ya. Apa saja itu? Banyak, ya.
tentu itu menjadi renungan kita. Jadi kita menyadari usia amal kita ini sangat terbatas, sehingga kita dalam surat Al-Mutaffifin itu ya, fal yatanafasil mutanafisun, lagi berlomba-lombalah. Kalau untuk kata fazalika fal yatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah ya. Kenapa ya bukan demikian kamu untuk ya meraih keutamaan itu dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi fal yatanafasil mutanafisun. Yang ketiga, jamaah subuh yang berbahagia, agar kita bisa tenang istiqomah itu, maka ya, kita berupaya ya, bagaimana menjadikan atau beribadah kita ini ya, dengan proporsional. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang Rasulullah menyebutkan, kata Rasulullah, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah, amal yang istimroriyah, berkelanjutan, meskipun sedikit, berkelanjutan, terus istimroriyah, dawam, terus menerus, ya. Itu yang ya amal, makanya kan itu tanda keistiqomahan ya. Jadi terus ya, jadi bukan sporadis ya, hari ini bulan depan tapi terus, walaupun dikit tapi terus didawamkannya, terus dilaksanakannya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, jadi inilah ya bagaimana kita bisa tetap berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang ya bisa istiqomah. Bahkan kemarin Ustadz Rio Marco kan dalam satu majelis ini beliau makan ada doa yang diajak Rasulullah, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Allah, ya Allah engkau Tuhan kami, warzuqnal istiqomah. Ya Allah, anugerahkan, rezekikan kepada kami keistiqomah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, jadi inilah mengisi subuh pagi ini, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah ya, dalam ketaatan, dalam kebaikan, sebagaimana pesan Nabi dan Rasul dalam surat Al-Baqarah 132, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi tetaplah kalian dalam ketaatan, ketundukan pada Allah, berserah diri kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita meninggal dunia. Tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Silakan Bu. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna. Coba baca Bu. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Ya, istiqomah. Mudah-mudahan ya kita pendek Bu. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Wal minkum subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nasrun minallahum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi jamaah subuh Masjid Al-Jihad di mana saja berada, kajian subuh bersama Ustaz Maltano dengan tema keutamaan beristiqomah. Disampaikan tadi bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan kita susah untuk istiqomah. Yang pertama adalah karena faktor fisik, dan yang kedua karena kita sudah merasa cukup pahalanya. Dan tadi juga disampaikan bagaimana kita agar bisa selalu tetap istiqomah. Di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa selalu istiqomah. Yang pertama tadi adalah merenungi nikmat Allah, dan yang kedua
terbatas, dan yang ketiga adalah menjalankan ibadah secara profesional atau terus menerus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.